Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Cherry Ceria. Nah, di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman apa-apa saja sih yang menjadi kendala atau resiko dalam menjalankan usaha warung sembako ini. Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sapa-sapa dulu yuk. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oh iya, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel saya. Terima kasih untuk like, komen positif, dan subscribe-nya ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan berkat berlimpah. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel saya, boleh bantu support dengan cara like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya, agar kalian mendapatkan informasi-informasi seputar usaha sembako di channel ini. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut untuk membahas resiko dan kendala dalam menjalankan usaha warung sembako. Yang namanya usaha, baik usaha apapun itu, mau usahanya kecil ataupun besar, pasti akan ketemu dengan yang namanya kendala ya teman-teman. Nah, di sini saya mau membahas kendala atau risiko apa aja sih dalam menjalankan usaha warung sembako ini. Hal ini akan saya bahas sesuai dengan pengalaman pribadi ya teman-teman. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang berencana atau berminat mau buka usaha warung sembako. Jadi kenali dulu ya resiko-resikonya, biar kita bisa mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan resiko dalam usaha warung sembako ini. Jadi resikonya yang pertama dalam menjalankan usaha warung sembako ini adalah kompetitor dalam bersaing. Sebenarnya teman-teman, dalam usaha apapun itu yang namanya bersaing itu pasti ada. Tapi kalau menurut saya, pesaing warung sembako ini lumayan ketat. Contohnya dalam satu gang ataupun satu RT, kalau di daerah perkampungan seperti saya itu pasti ada 2 atau 3 buah warung. Jadi kalau kita mau tetap eksis, tetap mau jalan usahanya, harus punya strategi-strategi jitu ya, untuk menghadapi persaingan di daerah kita itu sendiri. Untuk strategi jitu yang saya maksud itu, kita tetap harus bersaing sehat ya teman-teman. Nah, untuk kendala yang kedua adalah kerugian. Ada beberapa hal yang menyebabkan warung kita menjadi rugi. Salah satunya adalah barang yang tidak laku atau rusak. Sepertinya yang menjalankan usaha sembako pasti ada mengalami atau menemui barang-barang rusak atau tidak laku. Jadi untuk mengantisipasinya, kalau misalnya kita lagi kulakan atau lagi berbelanja di agen atau di distributor ataupun di sales, jangan lupa untuk periksa tanggal kadar luarsanya atau expired setiap barang. Begitu juga untuk di warung, kita harus rajin-rajin mengecek
barang-barang ya, terutama barang-barang yang tidak laku setiap hari. Kemudian untuk barang-barang yang rawan dimakan hama seperti tikus atau kecoa, barang-barang ini seperti mentega, kemudian bahan-bahan kue, pucuk. Nah, harus disusun di rak bagian tengah supaya aman dari jangkauan tikus-tikus nakal ya teman-teman. Kemudian pada saat berbelanja, sebaiknya teman-teman nego dulu ya, misalnya untuk barang-barang yang kurang laku ini tadi, agar pada saat barang ini lama tidak terjual kemudian expired, bisa kita retur seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau saya untuk barang-barang yang kurang laku, stoknya saya kurangin, jadi kita ambil stok ala kadarnya aja, misalnya setengah lusin atau 1 lusin. Jadi ini untuk barang pelengkap di warung kita saja. Dan ketika ada yang bertanya, kita tidak mengatakan barang tidak ada. Jadi barang tetap standby ada di warung, tetapi stoknya kita kurangin. Dan untuk kerugian lainnya adalah bisa saja terjadi karena kelalaian kita sebagai pemilik warung. Contohnya seperti salah kasih kembalian, misalnya kasih kembaliannya kebanyakan atau lupa harga modal. Nah, ini kadang-kadang kita kayak begitu ya teman-teman. Apalagi awal-awal buka warung, barang yang kita jual misalnya modalnya 7.500. Kemudian karena kita lupa, jadi kita jual harga 6.500. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, kita harus rajin memberi harga di setiap jenis barang. Kalau saya wajib pakai label harga ya teman-teman, karena di warung saya transaksinya masih manual. Selain itu, saya orangnya juga agak lupaan ya, jadi untuk mempermudah penjualan, saya memasang label harga di setiap barang. Hal ini juga akan mempermudah ketika kita bergantian menjaga warung, misalnya di saat kita di dapur ada suami yang menggantikan ataupun anak kita, jadi mereka juga akan mudah dalam menjual barang-barang di warung kita karena sudah ada label harga di setiap barang-barang di warung kita tersebut. Untuk kerugian selanjutnya adalah mendapatkan uang palsu atau rusak. Nah, teman-teman pernah nggak mendapatkan uang palsu dari pembeli? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Kalau saya pribadi belum pernah, tapi kalau uang rusak, ini mah hampir setiap hari pasti ada. Kadang uangnya robek, kadang bolong, kemudian rusak banget, kucel, terbelah, terpotong dua juga pernah ya teman-teman. Kemudian terpotong di ujung, hilang di bagian angka rupiahnya itu pernah. Itu sangat sering sekali. Nah, dalam hal ini kita harus lebih teliti lagi ya teman-teman. Kalau misalnya ada orang beli tapi uangnya terlipat, kita beberin aja dulu. Nah, kalau saya sendiri, setiap ada pembeli itu meskipun uangnya hanya dilipat dua, itu tetap saya beberin, saya buka di depan orangnya, jadi supaya kelihatan ini uangnya bagus apa enggak, asli atau enggak.
Jadi cara untuk mengantisipasinya kita harus lebih teliti dan gunakan prinsip 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Yang berikutnya adalah lokasi atau tempat yang kurang strategis. Bisa aja kita salah prediksi ya teman-teman. Jadi dikira lokasinya akan rame, tahu-taunya pas kita buka, pas kita jalani, ternyata sepi. Jadi kadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita ya teman-teman. Dan kendala selanjutnya adalah hutang yang macet atau tidak kunjung dibayar. Sepertinya warung sembako memang identik banget ya teman-teman dengan yang namanya perhutangan. Benar nggak sih teman-teman? Bagusnya ya teman-teman, dari awal kita buka itu harusnya sudah punya komitmen bahwa di warung kita itu tidak menerima hutang. Jangan pernah punya pikiran nanti tidak dihutangin nggak ada yang beli. Nah itu prinsip yang salah ya teman-teman. Padahal kalau kita dari awal itu sudah berkomitmen untuk tidak memberi hutang, justru masyarakat atau pelanggan kita itu akan tahu bahwa di tempat kita memang tidak menerima hutang ataupun bon. Nah jadi kalau kita gampangan ngasih hutang, kita juga yang rugi. Iya kalau modal kita itu banyak, tapi kalau modal kita pas-pasan, nanti pakai apa buat belanja lagi. Tapi kalau kita nggak bisa tegas atau nggak tega sama tetangga atau saudara, batasi aja waktunya. Misalnya jangan lebih dari tanggal sekian ya Pak, Bu, seperti itu aja. Dan yang terakhir adalah resiko kebangkrutan. Nah kalau resiko kebangkrutan ini masih berkesinambungan dengan hal-hal di atas tadi seperti kompetitor, lokasi kurang strategis, sepi pembeli, terlalu banyak dihutangin, atau hutang yang macet. Itu semua kalau kita tidak bisa mengantisipasinya dan mengevaluasinya, hal itu sangat berpotensi ya sama resiko kebangkrutan. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya channel saya juga bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi informasi-informasi seputar usaha sembako. Sampai jumpa dan salam sukses.